Warga Pradaluki tuntut keadilan meminta para terdakwa penganiaya putranya dihukum berat. Halo, selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon beringin di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan tumbang hingga menimpa 4 mobil. Inilah suasana ketika tim gabungan berusaha mengevakuasi kendaraan yang tertimpa pohon beringin. Petugas menggunakan gergaji mesin untuk memotong dahan pohon yang menimpa kendaraan demi mengevakuasi korban. Akibat peristiwa ini, jalan di kawasan menuju Dharma Wangsa macet. Oke, tadi sekitar pukul 3.30 itu ada hujan besar dan angin kencang sehingga menimbulkan salah satu pohon beringin itu tumbang, merobohin 3 unit mobil, 1 kendaraan bermotor dan kami lihat 4 unit mobil ya. Proses evakuasi sopir minibus korban pohon tumbang di Dharma Wangsa, Jakarta dilakukan petugas pemadam kebakaran dibantu warga. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, nyawa korban tak tertolong. Kejadian pohon tumbang yang mengakibatkan beberapa pengendara menjadi korban terjadi lagi di Jakarta. Kejadian ini terjadi pada Kamis sore di Jalan Dharma Wangsa Raya, Jakarta Selatan. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dan Janivan Prapta di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Oke saudara, saat ini saya tengah berada di Jalan Dharma Wangsa Raya, di mana tadi sore di sini sempat terjadi salah satu pohon tumbang begitu ya, yang mengakibatkan beberapa unit kendaraan ini terdampak akibat pohon tumbang tersebut. Nah, untuk melihat di sebelah saya sudah terdapat salah satu mobil yang belum dievakuasi. Memang kondisinya ringsek begitu ya di bagian belakang, terutama di sini cukup parah, dan masih ada beberapa unit lagi yang terdampak akibat pohon tumbang tersebut. Nah, untuk mengetahui kejadiannya secara lebih rinci, saya sudah bersama Lurah dari Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Bu Sumarni. Selamat malam, Bu Sumarni. Ya, selamat malam. Bu, boleh dijelaskan secara singkat terkait dengan kronologi kejadian pada sore hari tadi? Baik, jadi sore hari tadi kejadiannya memang hujannya sangat deras, kemudian anginnya kencang juga. Di sini memang titik terendah di wilayah kami di Kelurahan Pulo. Nah, terjadi genangan, begitu genangan macet, terus hujannya nggak berhenti-berhenti. Akhirnya terjadilah pohon tumbang ini. Pohonnya sudah cukup besar, jadi tadi jumlah mobil ada 4 unit yang terdampak, kemudian ada 1 pemotor juga, gitu. Sudah memasuki musim penghujan begitu ya. Kalau dari Ibu selaku Lurah Pulo ini, antisipasi ke depannya, mengingat di daerah Ibu juga masih terdapat banyak pohon-pohon yang besar berusia tua begitu ya? Ya, jadi kami sebenarnya sebelum kejadian ini juga sudah antisipasi untuk inventarisir pohon-pohon yang sudah rawan, apalagi yang sudah besar-besar. Tapi kewenangannya memang ada di instansi lain, di pertamanan. Dalam hal ini kami juga sudah laporkan juga. Terima kasih Bu Sumarni atas keterangannya.
Saudara, kalau Anda ketahui sebenarnya kejadian pohon tumbang ini bukan pertama kali terjadi. Beberapa saat yang lalu di area Pondok Indah juga sempat terjadi pohon tumbang yang mengakibatkan mobil berjenis SUV ini juga terdampak dan menewaskan satu orang pengemudi. Nah, ini juga yang harus menjadi catatan bagi pemerintah begitu ya, untuk bisa menangani pohon-pohon yang mungkin berusia tua, karena mengingat belakangan ini juga terjadi curah hujan yang cukup tinggi disertai dengan angin yang kencang. Benediktus Aditya, Jenifan Prapta, Kompas TV, Jakarta. Saudara, dalam 1 minggu terakhir sudah 2 korban tewas akibat pohon tumbang di Jakarta. Bagaimana bentuk tanggung jawab dan antisipasi Pemprov DKI Jakarta mencegah korban di tengah cuaca buruk yang melanda? Kita akan bahas bersama dengan Chiko Hakim, staf sus Gubernur DKI Jakarta. Selamat malam, Bang Chiko. Selamat malam. Bang Chiko, ini jadi dalam sepekan 2 yang jadi korban tewas akibat pohon tumbang. Bentuk mitigasi dari Pemprov DKI seperti apa sebetulnya, Bang Chiko? Yang pertama, saya sebagai juru bicara Bapak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan pesan bela sungkawa yang terdalam dari Bapak Gubernur yang kita tahu pada hari ini pohon tumbang memakan korban jiwa lagi. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, ditempatkan di tempat yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya Pemprov DKI Jakarta selama sepanjang tahun 2025 telah melakukan pemangkasan maupun penebangan dengan total jumlah pohon itu kurang lebih 60.000 pohon, dan ini 2 kali lipat bahkan dari tahun 2024. Namun kita tahu tahun ini cuacanya sangat ekstrim, bicara soal panasnya ekstrim, hujannya ekstrim, dan disertai angin yang kencang, dan tentunya menyebabkan genangan-genangan di mana-mana. Dan ini adalah fenomena alam yang tentunya bukan berarti kita mencari alasan, tapi tentu kita berupaya maksimal untuk memitigasi. Dan Pemprov DKI Jakarta dalam 3 dan 6 bulan ke depan akan melakukan percepatan berkait dengan penanganan pohon-pohon ini. Sebagian besar akan kita lakukan pemasangan penyangga dari pohon-pohon, dan kita juga sudah menginventarisir mana-mana yang sudah tidak layak lagi dan tentunya akan melakukan penebangan. Bang Chiko, tadi kan kita simak bersama pernyataan dari Lurah di Dharma Wangsa kalau wilayah itu sudah diinventarisasi pohon yang tua, rawan tumbang, sudah dilaporkan juga ke dinas. Tapi prosesnya biasanya berapa lama sehingga itu perlu ditebang? Harusnya kan segera atau bagaimana? Karena cuaca ekstrim saat ini, Bang Chiko. Saya setuju sekali, tetapi kita harus juga paham itu hanya satu wilayah ya. Jadi sebenarnya ada wilayah-wilayah lain, daerah-daerah lain yang mungkin lebih dulu dilakukan penebangan. Kita harus sadari bahwa memang ada keterbatasan terkait dengan sumber daya manusia, dengan peralatan, apalagi Jakarta ini begitu luas, dan begitu juga laporan warga maupun dari laporan instansi-instansi terkait juga itu masuk ratusan setiap harinya, dan tentunya semua dilakukan pemetaan mana yang menjadi prioritas karena tadi ada keterbatasan dalam sumber daya. Namun ya kita sangat sayangkan bahwa yang di Dharma Wangsa ini terlambat dalam penanganan, tetapi tentunya ke depan kita akan lebih sigap lagi dan harus kerjasama lintas instansi, tidak bisa hanya Dinas Pertamanan dan Kehutanan misalnya, karena memang tadi cuaca ekstrim, segala sesuatu yang ekstrim, perlu juga penanganan yang ekstrim. Jadi ke depan memang ini sedang dikoordinasikan dengan lintas instansi, lintas OPD, SKPD, supaya penanganan ini bisa lebih cepat. Kalau tadi kan pemangkasan pohon yang tua dan juga rentan dipercepat, tapi dibilang kan rentangnya sekitar 3-6 bulan. Ini kan cukup memakan waktu begitu lama di tengah cuaca ekstrim. Nah, untuk yang mendesak yang disiapkan oleh Pemprov DKI agar tidak ada lagi korban itu bagaimana? Dengan penyangga sudah berapa persen, Bang Chiko, yang sudah terpasang? Karena detail saya belum mendapatkan update ya dari Dinas Pertamanan maupun Kehutanan. Namun secara global, saya telah masuk ke dalam dashboard Dinas Pertamanan dan Kehutanan sampai dengan Oktober 2025 ini ada 273 kasus.
ya terkait dengan pohon tumbang. Nah, pemangkasannya tadi seperti saya sampaikan sudah dilakukan 60 ribuan dan itu tidak sedikit. Ya, 60 ribu sepanjang tahun 2025 sebenarnya tidak sedikit sama sekali karena itu 2 kali lipat dari yang dilakukan di 2024. Tapi kembali lagi, karena cuaca ini tidak bisa kita antisipasi, yang kita bisa lakukan adalah berikhtiar untuk melakukan yang terbaik dan secepat-cepatnya semampu kita tentunya untuk melakukan penebangan. Dan harapan kita juga masyarakat juga tidak berhenti untuk kemudian memberikan laporan bisa via jaki atau bisa via langsung ke kelurahan atau kecamatan dan RT/RW setempat untuk kemudian itu bisa ditindaklanjuti. Tapi Bang Ciko, kembali lagi. Ini kan kalau bicara soal bagaimana pemangkasan pohon juga ada juga yang mempertanyakan soal kebutuhan untuk penghijauan kota. Tapi di sisi lain soal keselamatan ini yang juga lebih penting. Ada kajiannya atau seperti apa yang akan direncanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, Bang Ciko? Kita akan terus mengkaji dan mencoba mencarikan solusi yang terbaik. Itu tadi saya sepakat bahwa memang terkait dengan pemangkasan atau penebangan. Kalau pemangkasan ini kan mungkin cuma cabang, dahan, dan lain-lain ya. Tapi kalau penebangan itu juga perlu kita pertimbangkan. Apalagi tadi penghijauan kota. Apalagi permasalahan kota ini kan bukan hanya hujan, tapi juga polusi yang tentunya salah satunya juga ditangkal dengan keberadaan pohon-pohon dan kerindangan kota itu sendiri. Tetapi kemudian tentu ke depan akan banyak kajian-kajian apakah pohon seperti apa, penghijauan seperti apa yang dibutuhkan. Gitu ya, artinya jenis-jenis pohon yang mungkin tidak terlalu besar dan lain-lain, tapi Jakarta ini bisa jam. Tapi ya ke depan tentu ini suatu musibah yang ya harus kita lalui, tetapi kemudian tentunya kami akan melakukan upaya yang terbaik untuk bisa. Terima kasih Ciko Hakim, staf sus Gubernur DKI Jakarta telah bergabung di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih. Iya. Sementara itu, saudara, tak hanya soal pohon tumbang, macet juga terlihat di Jalan Semanggi akibat cuaca buruk yang menimpa Jakarta pada Kamis sore. Hingga pukul 20.30 Kamis malam, kepadatan terjadi di tol dalam kota Semanggi arah Cawang. Antrean kendaraan mengular di ruas Jalan Gatot Subroto arah Pancoran, sementara arah sebaliknya mulai lancar. Informasi berikutnya, saudara, sidang kasus kematian Prada Luki Namo telah berjalan sejak awal pekan hingga Rabu kemarin dan dilanjutkan pada pekan depan. Dalam sidang, keluarga Prada Luki meluapkan emosi di Pengadilan Militer Kupang kepada para terdakwa. Keluarga meminta para terdakwa dihukum berat. Anak saya tidak salah, kau bunuh. Turut berduka cita atas adik kami sendiri juga. 22 terdakwa kasus tewasnya Prada Luki menjalani sidang perdana. Orang tua dan keluarga besar Prada Luki tak pernah absen dalam sidang. Dalam persidangan, ayah Prada Luki, Pelda Christian Namo, sempat bercerita bagaimana ia dan sang istri hancur hati ketika tahu anaknya meninggal dunia diduga karena dianiaya seniornya. Ayah Prada Luki minta seluruh terdakwa dihukum berat. Saya keras di Bapak mengenai saya berdoa. Kenapa saya anggota TNI Bapak demi nama Tuhan? Saya sangat cinta dengan TNI. Merah putih Bapak saya adalah mati. Izin, siap izin Bapak yang mau izin karena siap isi saya menangis. Jiwa saya meronta. Siap mungkin itu. 22 tersangka hukuman mati. Anak saya tidak salah, kau bunuh. Hukuman mati. Iya Bapak, sampai dunia tahu. Hukuman mati. Sementara salah satu terdakwa yang diduga menganiaya korban Letda Tarik Singajuru meminta maaf pada keluarga Prada Luki dan berjanji akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Turut berduka cita atas adik kami sendiri juga, yaitu anggota kami juga di batalion binaan kami juga. Kami juga meminta maaf atas apa yang kami lakukan dan kami akan bertanggung jawab atas yang kami lakukan. 22 terdakwa menjalani sidang dan dibagi dalam 3 berkas perkara.
Para terdakwa dituntut maksimal 9 tahun penjara dan terancam hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer atas dugaan perbuatan menganiaya Prada Luki Saputra Namo hingga korban mengalami luka berat dan meninggal di Rumah Sakit Nagekeo pada 6 Agustus 2025. Persidangan terbuka untuk umum dan disiarkan di kanal YouTube agar proses persidangan bisa dimonitor seluruh masyarakat. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan. Cito Senatun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kejaksaan Negeri Kota Bandung memeriksa Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Saudara, kawasan elit Kemang, Jakarta Selatan lumpuh akibat banjir hingga setinggi 1 meter. Banjir juga diperparah karena aliran kali Krukut meluap. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 1,5 meter membuat aktivitas warga lumpuh total. Warga pun menunggu bantuan dari tim SAR untuk mencapai tujuan dan keluar dari kepungan banjir. Lalu lintas lumpuh, kendaraan tidak bisa melewati jalanan yang terendam banjir. Hujan deras mengguyur sejak Kamis sore juga membuat Jakarta dikepung macet akibat sejumlah jalan yang terendam banjir. Genangan air setinggi 40 cm di ruas Jalan Tandean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan membuat lalu lintas tersendat. Untuk mengetahui kondisi lalu lintas terkini, kita telah bergabung bersama jurnalis Kompas TV, ada Ihsan Wangga di Kemang Raya, dan juga ada Asri Gunawan dan Ian Faris di kawasan Semanggi, Jakarta. Kita ke Asri terlebih dahulu. Selamat malam. Asri, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana? Pantauan kami arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, arah ke Pancoran, atau tepatnya di titik saya melaporkan di pos polisi Simpang Susun Semanggi. Saat ini kemacetan sudah mulai terurai. Dan kalau dibandingkan dengan 1 jam sampai dengan 30 menit yang lalu, arus atau laju kendaraan ini relatif lebih cepat. 30 menit sampai 1 jam yang lalu, Ibrahim dan saudara, laju kendaraan ini melambat, bahkan tersendat atau bisa dikatakan stuck di beberapa titik. Kemudian juga kalau bisa saya ceritakan tadi perjalanan saya dari seberang JCC di Jalan Gatot Subroto menuju titik saya melaporkan yang jaraknya kurang dari 2 km, butuh waktu tempuh 30 menit. Padahal kalau normalnya ini di bawah 10 menit. Dan juga bisa saya sampaikan bahwa saat ini di jalur atau di lajur, 3 lajur paling kiri ini sudah mulai cepat laju kendaraannya. Hanya saja masih ada antrean kendaraan yang mengular di lajur paling kanan menuju ke gerbang tol dalam kota. Kemudian kemacetan tidak hanya terjadi di titik saya melaporkan atau di kawasan Semanggi, tetapi juga kalau dari pantauan PT Jasa Marga, kemacetan juga terjadi di Pejompongan kilometer 10 hingga Selipi kilometer 12 arah Kebonjeruk. Kemudian kepadatan kendaraan juga terjadi di Angke kilometer 16 hingga Kapuk kilometer 21. Dan hujan deras yang mengguyur kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap arus lalu lintas di kawasan ibu kota. Tidak hanya itu, tetapi juga volume kendaraan yang terus meningkat, apalagi di jam-jam pulang kerja atau di peak hour. Tentu saja ini menambah volume kendaraan dan menyebabkan kepadatan terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta begitu. Kemudian di kawasan saya melaporkan, bisa dikatakan juga ini kawasan perkantoran dan juga ada beberapa pertemuan jalur atau pertemuan dari beberapa arah begitu, sehingga ini juga yang menyebabkan kemacetan yang terjadi di kawasan Semanggi. Kemudian Ibrahim, pantauan saya tadi ada sejumlah truk yang merupakan angkutan barang atau angkutan muat begitu yang melintas di bawah jam 10 atau sebelum jam 10. Padahal kalau aturannya seharusnya truk-truk yang mengangkut muatan atau barang ini baru bisa melintas di pukul 10 lewat.
salah satunya juga ada yang sedang melintas ini, truk angkutan yang memang seharusnya tidak diperbolehkan. Ini juga yang menambah kemacetan atau kepadatan yang terjadi di kawasan Semanggi. Kemudian saat ini juga petugas, khususnya polisi lalu lintas, terus melakukan penguraian dan juga mengamankan ataupun juga mengurai kemacetan begitu untuk agar lalu lintas yang terjadi ataupun juga kelancaran lalu lintas di kawasan Semanggi ini bisa kembali normal seperti pada biasanya. Kembali ke Anda, Ibrahim. Baik, Asri Gunawan melaporkan bagaimana di kawasan Semanggi begitu padat. Lalu kita bergeser ke kawasan Kemang, ada Ihsan Wangga. Ihsan, bisa diceritakan bagaimana situasi lalu lintas di tempat Anda melaporkan saat ini, Ihsan? Baik, saat ini saya berada di jalan Antasari Raya, di mana kondisi jalan ini terpantau macet, bahkan padat dari kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kepadatan ini atau kemacetan ini didampak dari banjir yang melanda Kemang Raya menuju Bangka. Kondisi tersebut lumpuh total, bahkan kendaraan roda 2 yang ingin melintas memang sampai menunggu hingga surut. Kepadatan yang terjadi, bagaimana upaya dari polisi untuk bisa mengurai kepadatan di sana? Baik, Rahmat Ibrahim, petugas Polres Jakarta Selatan sudah di lokasi kemacetan, sudah melakukan pengaturan lalu lintas dari arah Blok M menuju Antasari. Memang ini terjadi kepadatan, pasalnya memang di kawasan ini memang adanya dampak banjir, dapat Ibrahim. Baik, sejumlah arus lalu lintas dialihkan ke jalur yang tidak terimbas kemacetan. Terima kasih Ihsan Wangga untuk laporan Anda dari kawasan Kemang Raya. Sebelumnya ada Asri Gunawan dari kawasan Semanggi. Selamat bertugas kembali, kawan-kawan. Ya, setelah hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Kamis sore membuat permukiman warga di kawasan Makassar, Jakarta Timur terendam banjir. Hujan deras dan meluapnya aliran Kali Ciliwung membuat permukiman warga Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur pada Kamis malam. Ketinggian banjir mencapai 60 cm, membuat aktivitas warga terganggu. Sebagian warga memilih mengungsi. BMKG memprediksi puncak hujan lebat disertai angin yang akhir-akhir ini melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, khususnya Jabodetabek, selesai pada bulan April 2026. Disampaikan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, selesai di bulan April tahun 2026 mendatang. Puncaknya sebetulnya di bulan November-Desember. Jadi kemarin itu belum puncak. Kalau selain wilayah ini, ada wilayah yang prediksinya, jadi yang Indonesia bagian barat dan sebagian Indonesia tengah itu puncaknya November-Desember. Sisanya itu Januari-Februari. Jadi nanti akan terus-terus silih berganti sampai bulan Februari. Musim hujannya berakhir kira-kira April.